Kemudian proposisi majemuk disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Nah, di sini kita bisa melihat contoh ketujuh. P atau negasi P dan Q adalah sebuah tautologi. Nah, lihat kita di sini tabelnya yaitu P true, true, false, false. Untuk Q-nya true, false, true, false. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu P dan Q, kita lihat true dan true, maka jawabannya true. True dan false, maka jawabannya false. False dan true, false. False dan false, false. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Baik, di video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan yaitu dari mata kuliah matematika. Nah, dalam mata kuliah matematika ini saya akan membahas tentang materi yang ada di dalamnya, yaitu pengantar matematika diskrit. Baik, untuk dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Ahmad Yakub STMT. Dan dengan saya sendiri sebagai mahasiswa Universitas Pancasakti atas nama Arif Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 3912150036. Baik, untuk memulai pembahasannya atau materinya, kita langsung melihat ke PPT-nya langsung ya. Dan untuk materi-materi dalam struktur diskrit di sini diantaranya yaitu logika, teori himpunan, matriks, relasi dan fungsi, induksi matematik, algoritma, teori bilangan bulat, barisan dan deret, teori grup dan ring, aljabar boolean, kombinatorial, teori peluang diskrit, fungsi pembangkit dan analisis rekurens, teori graf, kompleksitas algoritma dan otomata, dan teori bahasa formal. Dalam buku pegangan di mata kuliah matematika diskrit ini yaitu yang pertama ada Kenneth H. Rosen, 2 Rinaldi Munir, dan yang ketiga ada Richard Johnson Bauck. Logika dan proposisi. Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Proposisi yaitu pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar, biasanya dilambangkan dengan true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Di sini ada contoh dari permainan yaitu gajah lebih besar daripada tikus. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Maka jawabannya ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilainya benar. Dan ada contoh lagi dari permainan yaitu 520 kurang dari 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Ini merupakan sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, ini merupakan sebuah proposisi. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilainya salah, karena 520 harusnya lebih besar dari 111. Sehingga untuk nilai kebenaran dari proposisi ini adalah salah. Dan yang ketiga ada permainan lagi yaitu Y lebih besar dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi?
Jawabannya tidak. Nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y, tapi nilainya belum tentu ditentukan ya, karena di sini Y-nya belum diketahui nilainya berapa. Pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Nah, kita di sini bisa mengambil contoh ya, yaitu ada contoh yang pertama. Semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi, yaitu 13 adalah bilangan ganjil. Soekarno adalah alumnus UGM. Nah, ada contoh yang ketiga nih. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 8 lebih besar sama dengan akar kuadrat dari 8 plus 8. Ada monyet di bulan. Hari ini adalah hari Rabu. Untuk sembarang bilangan bulat, N lebih besar sama dengan 0, maka 2N adalah bilangan genap. X plus Y sama dengan Y plus X. Untuk setiap X dan Y bilangan real. Nah, itu termasuk contoh-contoh pernyataan proposisi. Nah, sedangkan contoh yang kedua kita bisa melihat ya, semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi, yaitu A. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Istilah gelas tersebut Isilah gelas tersebut dengan air. X plus Y sama dengan 8. X lebih besar dari 3. Maka kesimpulannya proposisi adalah kalimat berita. Nah, jadi seperti itu ya contohnya. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu P, Q, R. Contohnya, P, 13 adalah bilangan ganjil. Untuk Q, Soekarno adalah alumnus UGM. Sedangkan untuk R, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita memahami tentang mengkombinasikan proposisi. Misalkan P dan Q adalah proposisi, yaitu yang pertama konjungsi atau kalimat conjunction. P dan Q, notasinya P dan Q. Nah, dan ini notasinya seperti ini ya, seperti tanda panah atau huruf N yang lancip. Kemudian yang kedua disjungsi atau disjunction. P atau Q, notasinya kita bisa lihat ya, P atau Q seperti ini. Dan yang ketiga yaitu ingkaran, negation, dari P, tidak P. Nah, notasinya seperti ini. P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Kemudian ada contoh yang ketiga. Diketahui proposisi-proposisi berikut. P yaitu hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, maka untuk lambangnya yaitu P dan Q sama dengan hari ini hujan, dan dannya kan inilah ya lambangnya, murid-murid diliburkan dari sekolah. Kemudian jika kita menggunakan kalimat atau ya, lambangnya seperti ini, P dan Q, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Kemudian ada negasi P ya, atau ingkaran P, tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Ada contoh keempat yaitu diketahui proposisi-proposisi berikut. P, pemuda itu tinggi. Q, pemuda itu tampan. Kemudian perintahnya yaitu nyatakan dalam bentuk simbolik. Untuk yang A, pemuda itu tinggi dan tampan.
Maka untuk penyelesaiannya P dan Q, karena P-nya adalah pemuda itu tinggi, sedangkan Q-nya adalah pemuda itu tampan. Nah, jadi kita bisa lihat ya contoh-contohnya dan penyelesaiannya seperti ini. Ada juga pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, P dan lingkaran Q seperti itu. Tabel kebenaran, yaitu tabelnya P, ada Q, ada P dan Q. Jika P itu benar atau true dan Q adalah true atau T ya lambangnya ya, maka P dan Q hasilnya true atau benar. P sama dengan T atau Q sama dengan false ya, F, maka P dan Q hasilnya false. Kemudian jika P sama dengan false dan Q itu true, maka P dan Q hasilnya false. Jika P false kemudian Q false, maka P dan Q hasilnya false. Atau jika false, maka jika P sama dengan false dan Q sama dengan false, maka jawabannya adalah false. Di sini ada contoh yang kelima ya. Misalkan P sama dengan 17 adalah bilangan prima atau benar. Q bilangan prima selalu ganjil atau salah. Maka untuk penyelesaiannya yaitu P dan Q sama dengan 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil adalah salah. Nah, ya seperti ini. Kemudian ada contoh keenam, yaitu bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk P dan Q atau negasi P dan R. Nah, untuk tabelnya seperti ini ya. P, Q, R. P dan Q. Negasi Q dan R. P dan Q atau negasi Q dan R. Jika P true, Q true, R true, maka P dan Q di sini penulisannya yaitu P dan Q, maka kita lihat P-nya adalah true dan Q-nya juga true, maka hasilnya true. Seperti itu. Nah, jika negasi Q di sini kita lihatnya di Q. Jika Q true, maka negasinya adalah false. Kemudian jika Q dan maka jika negasi Q dan R, maka penyelesaiannya kita lihat negasi Q sama dengan false dan R yaitu true. Maka jika negasi Q yaitu sama dengan false dan R sama dengan true, maka jawabannya false. Kemudian untuk menyelesaikan di sini atau tabel yang terakhir yaitu P dan Q atau negasi Q dan R. Nah, kita lihat P dan Q, kita lihatnya di sini nih. Maka kan di sininya true ya. Atau negasi Q dan R. Nah, negasi Q dan R kita lihatnya false. Maka penyelesaiannya yaitu T ketemu false, maka jawabannya true. Ke bawahnya sama aja seperti penyelesaian yang di sini. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Proposisi majemuk disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Nah, jadi bisa disebut
tautologi atau proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Kemudian proposisi majemuk disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Nah, di sini kita bisa melihat contoh ketujuh. P atau negasi P dan Q adalah sebuah tautologi. Nah, lihat kita di sini tabelnya yaitu P true true false false. Untuk Q-nya true false true false. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu P dan Q, kita lihat true dan true, maka jawabannya true. True dan false, maka jawabannya false. False dan true, false. False dan false, false. Nah, untuk yang deret ketiga ini atau tabel yang ketiga ini, negasi P dan Q, kita lihatnya negasi P. Negasi P-nya adalah jadi negasi T, negasi dari benar atau true. Dan Q, Q-nya adalah true. Maka negasi T dan T adalah false. Jadi di bawahnya juga sama. Tidak T dan false, jawabannya true. Seperti itu. Ke bawahnya sama aja ya untuk penyelesaiannya. Kemudian yaitu ada deret yang keempat, P atau negasi P dan Q. Nah, untuk P-nya kita lihat di sini adalah true atau negasi P dan Q. Nah, untuk atau negasi P dan Q kita lihatnya di sini, ya. Jadi untuk P dan jadi untuk P sama dengan true, negasi P dan Q. Jadi lihatnya di sini false. True atau false, maka jawabannya adalah true di sini ya. Nah, ini P kita lihat lagi di sini adalah true. Dan negasi P dan Q untuk yang deret keduanya adalah lihatnya ke sini ya, true. True atau negasi dari false, maka jawabannya adalah true. Nah, jadi seperti itu. Untuk cara mudahnya jadi seperti ini. P dan Q kita lihatnya di sini. T dan T sama dengan di sini ya. Kita tulisnya di sini. Kemudian negasi P dan Q kita lihatnya di sini lagi. Kalau ini T, negasinya jadi tidak T atau false seperti itu. Nanti kita inputnya ke sini. Dan untuk deret keempatnya sama, kita lihat lagi P-nya di sini, sedangkan untuk negasi P dan Q-nya kita lihatnya di sini. Kemudian di sini ada contoh yang ke-8 yaitu P dan Q dan negasi P atau Q. Jadi penyelesaiannya itu seperti yang tadi ya. Kita lihatnya dari tabel yang pertama, kemudian deret 1 2 3 4 ke sini ya. Nah, misalnya seperti ini, P yaitu udah diketahui true atau benar, sedangkan Q true. Maka P dan Q true dan true, jawabannya true. P atau Q true atau true, jawabannya false. Negasi P atau Q, negasi P atau Q kita lihatnya di sini, negasi F adalah F. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu P dan Q dan negasi P atau Q. P dan Q kita bisa lihatnya di sini true, dan negasi P atau Q kita lihatnya di sini false. True dan negasi false sama dengan false. Jadi seperti itu. Oke, baik, mungkin cukup sekian dulu ya untuk penjelasan untuk materi matematika atau pengenalan matematika distrik ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.
Kembali saya sampaikan untuk matematika distrik ini, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yakub STMT, mahasiswa saya Arif Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 3912150036, Prodi Sistem Informasi di Universitas Pancasakti. Baik, mungkin cukup sekian dulu video saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.